Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan jelaskan problem salah satu contoh kasus di internal flow convection, kasus constant wall temperature. Ya, contohnya sebelah ini satu tube ya dialiri fluida dengan temperatur masuknya 5 derajat Celcius, kemudian laju massa yang masuk itu 0,3 kg per detik, fluida yang masuk berupa air ya H2O, kemudian diketahui diameter tube-nya ini 0,25 meter atau 25 mm maaf 25 mm. Kemudian temperature surface ini ya sama ya, temperatur surface ini di sebelah sini sama ya 120 derajat Celcius, konstan sepanjang pipanya. Kemudian temperatur yang diinginkan saat keluar itu 115 derajat Celcius ya. Kemudian koefisien peredaran panas atau H konstan di angka 800 watt per meter persegi derajat Celcius. Ini anggapnya di average ya, dirata-ratakan sebesar 800 watt per meter persegi derajat Celcius. Kemudian ditanyakan berapa panjang pipa dibutuhkan ya, L-nya. Nah, jika yang kita inginkan keluarnya sebesar 115 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini ada beberapa persamaan untuk menyelesaikan kasus ini. Pertama, laju perbedaan panasnya ya, kidotnya yaitu laju massa dikalikan Cp fluidanya dikalikan delta T, di mana delta T itu ya di sini temperatur yang keluar dikurangi temperatur yang masuk. Kemudian Cp yang dievaluasi ya menggunakan temperatur bulk ya TB, di mana TB ini ya temperatur inlet ditambah temperatur exit ya, kemudian dibagi dua. Oke, didapatkan bulk temperatur atau TB 65 derajat Celcius. Oke, dari TB ini kita ambil ya properties Cp-nya ya sebesar sekian di tabel A9 ya 4187 joule per kilogram Kelvin ya. Oke, kemudian atau derajat Celcius ya, kalau delta T ya mau Kelvin atau derajat Celcius. Kalau delta T ya besar nilai gapnya ya. Oke, jadi sini kita abaikan ya Kelvin atau Celcius karena yang dipakai persamaan ini adalah selisih temperaturnya ya. Oke, lanjut persamaan berikutnya ya, Q MCP delta T kita masukkan persamaannya, laju massanya 0,3 kg per detik, Cp nya sekian dan delta T nya sekian, kita kalikan dapatkan laju perbedaan panasnya 125,6 kW ya. Kemudian ini jika kita menggunakan LMTD ya, ingat ya LMTD itu ya, ini contohnya temperatur surface-nya 120 derajat Celcius ya. Kemudian temperatur masuknya 15 ya, kita gambarkan 15 menuju 115 derajat Celcius. Sehingga ini dapatkan delta T-nya ya. Temperatur surface dengan temperatur yang masuk, delta T-nya ya 120 kurangi 15 105 derajat Celcius. Kemudian delta TE-nya atau temperatur surface dikurangi temperatur outputnya atau exitnya ya 120 dikurangi 115 ya, ini 5 derajat Celcius. Maka persamaan LMTD ya, masih ingat di pertemuan sebelumnya LMTD itu delta TE ya, delta TI dikurangi delta TE dibagi ln dari delta TI per delta TE. Persamaan ini ya kita masukkan delta TI nya 105 derajat Celcius dikurangi delta TE nya 5 derajat Celcius dikurangi 5 dibagi ln delta TI per delta TE, ln 105 per 5. Kalau Anda hitung ya, mendapatkan sebesar
32,85 derajat Celcius. Oke. Nah, maka dengan hukum pendinginan ya, bahwa laju perintah panas konveksi kalikan koefisien perintah panas hanya ya rata-rata dalam hari ini, kemudian dikalikan luas penampang dikalikan delta T. Nah, delta T ini kita pakai delta T LMTD ya. Q-nya kita masukkan ya. Kemudian di mana H ini konstan 800 ya, di dalam kasusnya diketahui 800 ini ya hanya. Kemudian luasan ini ada faktor ketika dia berupa sirkular, di mana perimeternya pi kali d ya, kemudian kali panjang pipanya L, maka selimut tabungnya atau yang permukaan mengalami permintaan panas ada pi d kali L. Nah, L ini yang kita cari. Pi D-nya 0,025 meter ya, dikonversikan dalam meter. Kemudian dikalikan panjang pipanya. Kemudian dikalikan delta T LMTD-nya ya 32,85 derajat Celcius. Oke, Anda kalikan, kemudian ya ini ketahui, maka bisa mencari panjang yang diinginkan, panjang yang dibutuhkan ya, sebesar 61 meter ya. Ini jika kita menggunakan if we use LMTD ya. Ada juga perhitungan yang salah, ini contoh perhitungan salah, ini saya berikan penjelasan agar Anda bisa mengcompare ya hasil perhitungan dengan menggunakan LMTD dengan perhitungan yang salah. Contohnya seperti ini ya, ini kasus awal konstan wall temperatur ya 120 derajat Celcius ya, kemudian TI-nya 15 derajat Celcius, outputnya ini 115 derajat Celcius ya. Kasus yang sama kita mengambil bulk temperatur ya, atau TB-nya ya 105 derajat Celcius ditambah 15 derajat Celcius dibagi 2 yang ketemu 65 derajat Celcius. Kita pakai persamaan ini ya, bahwa Q-nya sudah ketahui ya, sekian, H-nya 800, A-nya tidak ada masalah, PDL. Yang salah di sini ya, kita pakai selisih temperatur surface dikurangi temperatur bulknya ya. Ya, anggapnya kita pakai bulk temperatur. Kalau kita pakai persamaan ini ya, dihasilkan L-nya 38 meter. Nah, ini signifikan sekali ya perbedaannya, 61 meter dengan 38 meter, beda ya, beda sebesar 20-an ya, 20 meteran ya, 23 meter ya, perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Ini beda ya. Jadi contoh yang salah ya, dalam kasus wall temperatur kita pakai LMTD ya. Oke, karena lagi sebelumnya jelaskan bahwa constant wall temperatur di sini ya, kenaikannya ya dia tidak linier ya, dia semacam kurva yang didekati ya temperaturnya yang kita pakai delta T LMTD ya, bukan bulk temperatur. Oke, kemudian ya dari contoh yang salah tadi kita hitung signifikan sekali ya perbedaan panjang yang dibutuhkan ya. Nah, di sini apa sih delta T LMTD ya, tadi ada istilah delta T dengan TS min temperatur bulk ya, ada TB ya, ini ya ada lihat TB, ini ada gap antara delta T average ya, surface dikurangi TB, ini jangan pakai yang ini ya, salah ya. Nah, delta T LMTD itu apa sih sebenarnya? Yang kalau kita lihat, kita cermati lagi ya,
Ini contoh saja ya, kita ya gambarkan ya, ini TI-nya ya 15 derajat Celcius, kemudian temperature exit-nya ya ini 115 derajat Celcius ya, surface-nya 120 derajat Celcius. Nah, di sini TB-nya ya, kita ketahui TB-nya ini tadi 65 derajat Celcius ya. Mana TB ini ya TE ditambah TI bagi 2 ya. Ini 65 derajat Celcius, ini 65 derajat Celcius. Kemudian temperatur fluida dia bentuk kurva seperti ini, ya ini TF atau temperatur fluidanya ya. Kita ingin mencari rata-rata atau tengah-tengah di sini ya, atau TM ya, temperatur minnya ya. Nah, sebelum ke situ ya, seperti pertemuan sebelumnya yang jelaskan bahwa NTU, number of transfer unit, itu sama dengan koefisien perdahan panas atau H rata-rata dikalikan A luas penampang dibagi laju massa dan kali CP-nya ya. Ingat, nah ini kita coba di balik persamaannya ya. Temperatur exit ya sama dengan temperatur TS dikurangi temperatur TS dikurangi temperatur TI dikalikan E ya, bilangan natural pangkat N min NTU. Singkat persamaan ini ya, di section sebelumnya saya jelaskan ya. Kemudian kita masukkan nilai TE-nya ya, TS-nya, kemudian TI-nya, kemudian kita cari bilangan NTU-nya ya. Dapatkan 3,045. Nah, kita cross check kembali ya, bahwa NTU sama dengan H kali A bagi M dot kali CP. Kita masukkan H-nya 800 ya. Tidak ada perubahan ya, di dalam kasus soal dia 800 ya. Koefisien perpindahan panasnya 800. Kita masukkan 800 ya. Ya, 800 ya, sebentar. Nah, ini ya 800. Kemudian Pi-nya, D-nya tidak perubahan, L-nya, L kita cross kembali, kemudian dibagi M dot laju massa 0,3, CP-nya pas 187 ya, diambil dari blok temperatur ya, tidak ada perubahan ya. CP-nya ya, CP-nya ya CP-nya tidak ada perubahan, dan laju massanya tidak ada perubahan ya, 0,3. Kita masukkan, maka ketemu bilangan NTU-nya, bilangan L-nya ya. NTU sudah ketahui ya dari sini ya. Kita masukkan, maka L-nya dicari dapatkan ya 60,87 atau didekatkan 61 meter. Ya, ini matching dengan perhitungan kita pakai LMTD. Delta T-nya ya kita pakai delta T LMTD ya. Dibandingkan dengan perhitungan ini ya, ini tidak matching ya. Ya, signifikan sekali perbedaannya. Ini contoh perhitungan yang salah. Oke, kemudian dari L-nya ya sudah kita cek, oke, matching. Kemudian dari grafik ini kita ingin tahu nih temperatur titik ini berapa, di tengah-tengah sini berapa, temperatur minnya berapa ya, yang di sini. Otomatis kita pakai NTU-nya di sini separuh dari L ya. Yang TE ini sepanjang L, otomatis kalau di tengah-tengahnya L per 2. Otomatis ya kita pakai persamaan ini ya untuk mengetahui temperatur di titik M atau TM ya. Ya, temperatur surface dikurangi temperatur surface dikurangi temperatur inlet, kemudian dikalikan E pangkat NTU per 2. Kenapa ada per 2? Karena tadi ya titik M ini adalah panjangnya L per 2 ya, sedangkan NTU ya, NTU itu sama dengan ini ya, persamaan ini, dimana A nya itu VDL. Misalkan L nya kita masukkan L per 2, maka NTU per 2. Mixer ya, expansion ya. Jadi ketika kita ingin mencari titik di sini, ini panjang L per 2, maka pangkatnya ya di sini NTU per 2 ya, karena L nya L per 2 ya. Kita masukkan TM 120 ya, ini TS-nya, TS min TI E pangkat NTU per 2. NTU-nya tadi ya ini 3,045
5 bagi 2, dapatkan TM-nya 97,1. Nah, titik sini ya, saya gambar ulang lagi ya. Oh ya, yang ini TM ini posisinya ya, ini adalah 97 ya, titik sini 97,1 ya, 97,1 derajat Celcius titik sini. Nah, ini apakah disebut LMTD ya, antara temperatur surface ke 97,1? Ini bukan data LMTD ya, ini bukan data LMTD ya. Jadi ini gap antara TS ke TB, ini bukan data LMTD ya. Dan juga ya, temperatur surface terhadap TM, ini gapnya bukan juga disebut delta TMTD. Lalu bagi yang mana delta LMTD ya? Yang mana delta LMTD ya? Yang mana yang delta LMTD? Oke, ini saya tuliskan dulu. Ini 97,1 derajat Celcius ya, ini TM, ini TB. Yang sebut LMTD ya. Ya, ini bukan ya, bukan LMTD ya, gap antar ini. Kita cross check kembali ya. Delta TSB itu TS ya, TS min TB ya, ini gapnya, ini delta SB ya, 120 dikurangi 65, ini 55 derajat Celcius gapnya. Kemudian delta TSM, ini TS ya, surface dikurangi TM ya, artinya sini ya, TS kurangi TM ya. Ya, ini delta TSM 120 dikurangi 97,1 derajat Celcius, ketemu 22,9 derajat Celcius. Lalu delta MTD yang mana? Ya, kita tulis ya. Delta TMTD itu sudah ketahui ya di atas ya. Delta TMTD-nya ya, ini ya, bintang ini ya, 32,85 derajat Celcius ya, ini delta TMTD-nya ya. Delta TMTD-nya tadi 32,85 derajat Celcius. Temperature surface-nya itu 120 Celcius. Maka gapnya antara surface-nya dengan delta MTD-nya itu 32,85. Maka TD-nya berapa? Ya, ini kita pakai TD untuk menggambarkan gap antara temperature surface dengan delta TLMTD ya. Jadi kan C sudah ketahui anggapnya, B sudah ketahui, A belum, maka ini ketahui, maka bisa mencari nilai A nya ya. Oke, ini sama ya, delta TD intinya 32, panjang surface-nya, temperatur surface-nya 120 derajat Celcius, kemudian dikurangi TD. Kita balik TD-nya 87,1. Nah, kita gambarkan ini TB-nya di sini 65 derajat Celcius, yang TM-nya di sini 97,1, yang TD-nya ini 87. Artinya di tengah-tengah sini. Bukan tengah-tengah antar M, tapi diperkirakan di titik sini. Ini 87,1 derajat Celcius ya, di antara titik M dan TB. Ya, bukan tengah-tengahnya tapi di antaranya ya. Kalau kita gambarkan di sini ya, garis TD. Nah, ini adalah delta TLMTD ya. Gap antara temperatur surface dengan TD. TD ini tadi TD-nya 87,1 ya. Nah, gapnya ini adalah delta LMTD-nya sebesar 32,85. Nah, ini adalah representatif beda temperatur atau log mean temperature difference ya, karena hasil integral dari persamaan tadi ya, beda temperaturnya. Ini adalah disebut dengan delta T LMTD ya. Ini bukan bulk temperatur, bukan temperatur min, melainkan titik sini ya. Nah, ini apalah penting banget, dia harus dipahami konsep dasar
untuk delta LMTD. Oke, terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.